cara songkok reca. Pada masa pemerintahan Raja Lamapanyuki tahun 1931, songkok reca menjadi kopiah resmi atau songkok kebesaran bagi raja, bangsawan, dan penggawa-penggawa kerajaan. Untuk membedakan tingkat kederajatan di antara mereka, maka songkok reca dibuat dari pinggiran emas atau pamiring ulaweng yang menunjukkan strata pemakainya. Salah satu sebab terbuatnya songkok ini, pada waktu itu Raja Bone ingin berperang melawan kerajaan Toraja. Pada waktu itu Raja menginginkan sebuah identitas bagi masyarakatnya sebagai tanda pengenal. Dari situlah para pengrajin kerajaan mulai membuat songkok reca ini. Yang perlu diketahui bahwa songkok yang menjadi identitas Bugis Bone ini memiliki 3 nama sebutan yang berbeda, yakni songkok reca, songkok pamiring ulaweng, dan songkok tobone. Hanya saja makna serta arti dari ketiga nama itu umumnya sama. Mengenai aturan pemakaian, dibagi menjadi beberapa golongan, seperti bagi bangsawan tinggi, berstatus atau berkedudukan sebagai raja dari kerajaan besar, dan bagi anak raja yang berasal dari keturunan Maddaratapku atau berdarah biru, anak Matola, anak Matase, dapat menggunakan songkok pamiring yang seluruhnya terbuat dari emas murni atau dalam istilah Bugis ulaweng bubbu. Di Kabupaten Bone, songkok reca atau songkok tobone diproduksi di Desa Pacing, Kecamatan Awangpone. Di daerah tersebut terdapat komunitas masyarakat secara turun-temurun menafkahi keluarganya dari hasil prosesi menganyam pelepah daun lontar ini yang dinamakan songkok reca, songkok pamiring ulaweng, atau songkok tobone. Istilah atau nama lain dari songkok reca. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang makna dari songkok. Songkok merupakan identitas yang digunakan oleh kaum laki-laki sebagai mahkota. Songkok juga sering disebut sebagai simbol identitas adat dan kultur suatu daerah. Nah, di Kabupaten Bone sendiri terdapat songkok yang dijadikan sebagai identitas dan sebagai pelengkap saat masyarakat Bugis menggunakan pakaian adat Bugis Bone. Nah, songkok ini memiliki 3 istilah atau 3 nama, yaitu yang pertama songkok reca, yang kedua songkok pamiring ulaweng, dan yang ketiga songkok tobone. Nah, ketiga istilah tersebut pada umumnya memiliki makna yang sama. Yang pertama yaitu songkok reca. Nah, songkok reca ini menunjuk kepada proses pembuatan atau bahan yang digunakan oleh songkok, di mana songkok ini terbuat dari pelepah daun lontar yang ditumbuk atau dalam istilah Bugis direcak. Dan yang kedua yaitu songkok pamiring ulaweng. Songkok pamiring ulaweng menunjuk kepada sisi bagian bawah songkok yang berwarna keemasan. Jika songkok tersebut terbuat dari benang yang berwarna emas, maka songkok tersebut dinamai songkok pamiring. Tetapi jika songkok tersebut terbuat dari emas murni, maka songkok disebut sebagai songkok pamiring ulaweng atau songkok berpiring emas. Yang ketiga yaitu songkok tobone. Songkok tobone merupakan istilah yang sering digunakan oleh masyarakat yang berada di luar Kabupaten Bone. Nah, mengenai aturan pakai dari songkok reca ini dibagi menjadi beberapa golongan. Salah satunya yaitu golongan bangsawan. Nah, golongan bangsawan ini memakai songkok reca yang terbuat dari emas murni. Namun, seiring dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat, aturan ini pun sudah tidak berlaku lagi dan siapa saja boleh menggunakan songkok reca karena mereka tidak menginginkan adanya perbedaan kasta. Nah, mengenai harga dari songkok reca ini sendiri, jadi tergantung dari kualitas dan bahan yang digunakan pada saat membuat songkok reca. Jika bahan yang digunakan bagus dan kualitasnya juga bagus, maka
songkok recaknya pun juga mahal. Seperti pada saat mereka menggunakan bahan yaitu emas, maka songkok recak pun akan memiliki harga yang lebih mahal. Begitu pula dengan sebaliknya. Alat dan bahan yang digunakan pada saat pembuatan songkok recak. Nah, adapun alatnya yang pertama yaitu as-sareng. As-sareng merupakan kayu yang bulat, tebal, dan licin. Kedua yaitu pasok. Pasok merupakan tiang besi kecil yang bentuknya seperti paku. Ketiga yaitu pajepa. Nah, pajepa merupakan alat yang berbentuk lingkaran yang tipis dan berlubang kecil di tengahnya, terbentuk dari triplex atau plastik. Keempat yaitu padari. Nah, padari di sini merupakan alat yang terbentuk dari potongan ranting bambu kecil. Nah, adapun bahan yang digunakan yang pertama yaitu wenang pulaweng. Nah, wenang pulaweng merupakan bahan yang digunakan untuk menghiasi songkok recak agar lebih indah dan menarik. Kedua yaitu recak. Nah, recak merupakan bahan yang terbuat dari pelepah daun lontar yang dibakar dan dikuliti, kemudian direndam dan diraut dengan padari hingga tipis dan halus. Dan yang terakhir yaitu patawe. Nah, patawe merupakan bahan yang terbuat dari pelepah daun lontar yang paling bawah. Kendala-kendala dalam pembuatan songkok recak. Nah, langsung saja teman-teman, kendala yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lama. Mengapa dalam pembuatan songkok recak membutuhkan waktu yang lama? Karena pembuatan songkok recak tidaklah mudah. Kita harus mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, seperti mempersiapkan pelepah daun lontar, pukul-pukul, atau dalam bahasa Bugis direcak-recak. Nah, di sini pelepah daun lontar tersebut hanya seratnya yang akan diambil. Serat tersebut berwarna putih, tapi dalam proses pengeringan serat tersebut akan berwarna kecoklatan. Nah, setelah itu akan melalui proses perendaman kembali untuk menghasilkan warna hitam pada daun lontar atau warna hitam pada songkok recak. Jadi pewarna hitam yang ada di songkok recak tidaklah diberi pewarna atau cat, melainkan dari rendaman lumpur. Yang kedua yaitu bahan dalam pembuatan songkok recak hanya di daerah-daerah tertentu. Jadi yang ingin membuat songkok recak hanya bisa membeli di daerah-daerah tertentu tersebut. Misalnya yang kami teliti yaitu di daerah Pacing, Kabupaten Bone. Yang ketiga, harga yang murah. Berdasarkan penelitian kami mewawancarai satu ibu rumah tangga, dia mengatakan bahwa bayaran atau upah yang diberikan per songkok yang belum menjadi songkok atau hanya kerangkanya saja hanya dibayar dengan Rp5.500 saja. Cara pembuatan songkok recak. Nah, recak dalam bahasa Indonesia artinya anyaman. Recak ini terbuat dari pelepah daun pohon lontar yang direndam dalam air minimal selama 1 minggu dan maksimal selama 1 bulan. Nah, setelah melalui proses perendaman, recak ini kemudian pelepah daun pohon lontar tersebut kemudian akan ditumbuk untuk diambil seratnya, dan serat kasarnya lah yang akan digunakan untuk rangka dari recak, dan serat halusnya yang digunakan untuk benang dari recak. Nah, setelah melalui proses menganyam, recak ini kemudian melalui proses perendaman untuk mendapatkan warna hitam ini. Nah, recak direndam dalam air rebusan kulit batang pohon jambu untuk mendapatkan bagian recak yang berwarna hitam ini. Proses ini dilakukan sebanyak 5-7 kali proses perendaman dan pengeringan di bawah terik matahari, dan prosesnya tentu akan memakan waktu yang lebih lama jika cuaca sedang tidak mendukung. Nah, untuk pewarnaan yang berwarna hitam ini sendiri tidak selalu melalui proses perendaman, namun juga dapat melalui proses
pemberian benang seperti bagian yang berwarna emas ini. Nah, hal itu juga dapat dilakukan untuk bagian yang berwarna hitam ini. Fungsi dan tujuan songkok reca. Songkok atau peci merupakan alat tutup kepala yang digunakan sebagai identitas yang melambangkan mahkota kehormatan bagi sebagian laki-laki. Selain mencerminkan kegagahan seseorang, songkok juga kerap dijadikan sebagai identitas adat dan kultur suatu daerah. Satu contohnya adalah songkok reca. Arum Palaka, Raja Bone ke-15 menyusun strategi dan memerintahkan prajuritnya untuk memasang pembeda di kepala dengan memakai songkok, atau yang dikenal dengan songkok reca. Singkat cerita, pada masa pemerintahan Raja Bone ke-32, yaitu Lama Panyuki tahun 1931, songkok reca dijadikan kopiah resmi atau songkok kebesaran bagai raja, bangsawan, dan para penggawa-penggawa kerajaan saat itu. Hal ini bertujuan untuk membedakan tingkat kederajatan di antara mereka. Maka songkok reca akhirnya dibuat dengan pinggiran berbahan emas atau disebut dengan pamiring pulaweng yang melambangkan tingkat strata atau derajatnya. Oleh karenanya, songkok reca disebut juga dengan songkok pamiring karena berlapiskan emas. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.